kembali lagi pada Ngobrol Bareng Psikologi. Oke, hari ini kita memasuki episode yang kedua. Saya Gita selaku host podcast pada kali ini. FYI teman-teman, hari ini kita akan membahas tips and trik ngobrol asik dengan Gen Z. Dengan narasumber inspiratif kita, Ibu Dr. Esa Wahyu Endarti, SH MSI, yang merupakan Rektor Bidang 2 Universitas Wijaya-Putra dan juga selaku seorang ibu yang sukses mendidik ketiga anaknya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa kita. Kita juga kan? Alhamdulillah Bunda. Oke. Rasanya kurang srek ya kalau saya panggil Ibu. Sebagai Gen Z, semuanya panggil Bunda. Sudah terbiasa memanggil Bunda ini sebagai Bunda. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bunda sudah datang dan bersedia menjadi narasumber pada acara podcast pada hari ini. Bunda, sebelum saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan, saya mau menjelaskan kepada teman-teman, khususnya parents di rumah, tentang apa itu Gen Z. Jadi Gen Z itu adalah orang yang lahir pada tahun 95 sampai pada pertengahan 2010 yang sudah lahir di tengah perkembangan teknologi yang maju dan tumbuh menikmati teknologi tersebut. Sehingga para ahli itu menyebut Gen Z ini sebagai generasi net. Iya. Dan sesuai riset yang saya dapatkan itu ternyata Gen Z itu bukan hanya dari 95, ternyata tuh mulai dari 96, 97 sampai 98. Sehingga ada kesimpulan dari para ahli itu range-nya itu untuk Gen Z dikatakan sebagai Gen Z itu yang sekarang umurnya 10 sampai di bawah 30 tahun. Seperti itu ya parents. Oke, saya akan masuk ke pertanyaannya Bunda. Sebelum saya bertanya-tanya tentang tips and triknya Bunda, saya akan menanya terlebih dahulu. Bunda, tolong diceritakan pengalaman Bunda dalam mendidik ketiga anak Bunda sebagai generasi Gen Z yang sukses saat ini. Yang saya lihat Bunda sudah sukses mendidik mereka bertiga. Oke, silakan Bunda. Terima kasih Gita sudah diundang di podcast ini ya. Iya, anak saya 3, tapi yang satu milenial ya. Iya. Milenial sekarang insya Allah bulan ini usia 32 tahun. Iya. Nah, yang 2 Gen Z. Yang jelas saya selalu membuka komunikasi dengan mereka. Saya berusaha untuk memahami cara berkomunikasi dengan mereka. Kan beda ya. Kalau dihitung-hitung Bunda ada di generasi Y kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu kalau dilihat dari generasi itu gapnya tinggi sebenarnya. Tapi Bunda berusaha untuk memahami mereka, mencari cara berkomunikasi yang mereka itu juga nyaman. Itu sehingga antara Bunda dengan 3 anak-anak nggak ada masalah gitu. Apapun yang mereka alami mereka dengan ikhlas menyampaikan, Bunda sedang ngalamin kayak gini loh, kayak gini itu. Jadi Bunda lebih banyak sebagai teman ya, teman ngobrol buat mereka. Iya. Susah nggak ya Bunda kalau membangun komunikasi sama anak Gen Z khususnya? Sebenarnya kalau dibilang susah ya susah, memang kebiasaannya sudah beda. Ya, jadi kalau dulu Bunda sama orang tuanya Bunda juga mengalami gap ya. Orang tua itu kan selalu instruktif ya. Tapi kalau dengan anak-anak milenial, anak-anak Gen Z terutama enggak bisa instruktif, enggak bisa. Harus gini enggak. Tapi kita harus bangun kebiasaan mereka atau apa? Harus research loh. Iya, betul. Jadi untuk parenting di rumah juga harus riset juga bagaimana cara untuk mengedukasi anak-anak Gen Z agar bisa sefrekuensi ya mungkin sama orang tuanya. Iya, betul. Mungkin ada tantangan-tantangan apa Bunda selama mendidik? Ada, yang jelas ada. Terutama kemarin pandemi. Pandemi itu ada sebuah masa di mana kita dihadapkan pada sebuah masa yang tiba-tiba hadir. Tiba-tiba ada dan kita tidak mengelak. Akhirnya apa? Komunikasi anak-anak dengan teman-temannya kan sangat terbatas. Bahkan hilang sama sekali karena lebih banyak beraktivitas di rumah ya. Itu mereka merasa mereka masih bisa komunikasi cuman terbatas ya. Akhirnya
dengan keluarga tidak serta-merta membuka diri, enggak. Jadi mereka lebih banyak masuk kamar, ngunci kamar, bingung kan ada apa ya, sebenarnya sebagai orang tua kebingungan, tapi akhirnya saya mencari tahu apa sebenarnya yang ada di benak mereka, yang mereka inginkan. Oh ternyata mereka itu ya sama seperti kita, minta dipahami gitu ya. Ya jadi Bunda membuka diri untuk mencari tahu apa sih keinginan mereka itu sebenarnya. Mereka itu salah satunya ya, mereka itu punya ini apa itu kebiasaan atau mungkin di mindset mereka hidup ini sekali, harus dinikmati gitu ya, itu. Lalu mereka itu tidak mau kehilangan momentum ketinggalan zaman gitu loh. Ya, itu kan. Jadi hal-hal seperti itu akhirnya Bunda menjalin komunikasi. Bunda juga gitu loh, kepinginnya nyambung sama kalian. Bunda harus gimana gitu. Nah itu akhirnya mereka iya ya, bukan berarti Bunda pengen ngontrol kalian terus dikontrol, enggak. Tapi pengen supaya Bunda nggak salah. Ngobrol sama kalian tuh seperti apa sih begitu. Tantangan terbesarnya itu ya kemarin pandemi itu, tapi setelah kita sama-sama tahu akhirnya membuka diri itu. Dan banyak di luaran sana yang teman-temannya Bunda ya, mama-mama itu merasa bahwa kok jauh ya saya sama anak saya gitu. Nah Bunda alhamdulillah tidak merasa seperti itu, tetapi Bunda selalu berusaha untuk memperbaiki diri supaya tidak merasa jauh dengan anak-anaknya. Dan anak-anaknya itu supaya tidak merasa menghadapi orang tua itu bukan orang asing gitu, tapi ya apa itu bagian dari keluarga mereka gitu. Di luar sana banyak mama-mama yang merasa asing dengan anaknya, itu tidak bisa komunikasi. Jadi itu juga menjadi tantangan tersendiri buat Bunda secara pribadi untuk berkomunikasi dengan mereka, mencari tahu apa yang mereka inginkan, kebiasaan-kebiasaan Gen Z itu seperti apa. Bunda harus tahu itu. Berarti untuk parents di rumah khususnya mama-mama ya yang merasa bahwa komunikasinya akhirnya jarang sama anaknya, mungkin bisa dicontohi apa yang sudah dilakukan sama Bunda ya. Oke Bunda, selama proses Bunda berkomunikasi selama pandemi itu mungkin ada strategi lain selain komunikasi yang sehingga mereka merasa bahwa Bunda bisa memahami kita nih dengan keadaan pandemi, sulit berinteraksi sama orang lain seperti itu. Ada ini setelah pandemi ya, pandemi itu mereka sudah kembali ke komunitasnya ya, artinya mereka sudah membaur lagi sehingga orang tua itu boleh dibilang second choice buat mereka. Tapi Bunda masih tetap ingin terus mengawal mereka. Akhirnya Bunda apa sih yang mereka inginkan? Apa sih yang mereka butuhkan? Nah, itu berusaha memahami. Contoh, salah satu yang ini tidak semua Gen Z ya. Tapi kebiasaan ini muncul pada generasi ini, Gen Z, yaitu apa? Mereka itu senang cosplay. Iya betul. Iya. Dan Bunda harus memahami bahwa cosplay itu bagus sebagai media untuk aktualisasi diri. Nah dari situ Bunda nggak ngejudge dia. Kenapa sih ke mall kok pakai baju gini? Apa nggak malu? Enggak seperti itu. Kita pahami aja. Kadang-kadang Bunda juga disuruh, ayo Bunda cosplay dong tuh. Nanti Bunda kalau cosplay, Bunda harus ada acara ini. Iya ya. Udah deh dianterin aja ya itu. Jadi memahami mereka. Jadi jangan ngejudge. Iya, betul. Dari intinya tuh ketika apa yang anak inginkan untuk mewujudkan aktualisasi diri mereka, orang tua harus mensupport ya Bunda ya. Toh tidak negatifnya. Gitu. Selama itu masih positif harus disupport. Oke Bunda, kira-kira ada nggak protes? Kenapa sih Bunda harus kayak gini dari anak-anaknya Bunda? Iya, sebagai orang tua kita harus menunjukkan bahwa ini baik, ini tidak baik ya. Ini boleh, ini tidak boleh. Tetapi dengan mereka itu tidak bisa instruktif
Iya, gitu ya. betul. Tidak bisa menginstruksikan harus begini harus enggak. Iya, Tetapi pelan-pelan kita masuk bahwa kita punya nilai iya, ya. Nilai ini yang harus dipegang. Contoh misalnya, iya, kebetulan Bunda Muslim ya. iya, Anak-anak Bunda eh, mungkin ibu orang tua Muslim semuanya juga seperti itu. Tetapi dengan Gen Z itu beda. Kita harus mempunyai reasoning yang apa ya, yang tepat menurut mereka. Contoh misalnya mau ke mall nih, iya, pakai cosplay. Cosplay ini ya kebetulan yang dipilih kostumnya itu agak ribet. Nah, iya, pertanyaan saya ke anak-anak, kalau nanti di mall waktunya sholat gimana? iya. Nah, itu. Jadi mereka akhirnya iya ya. Oke deh, kalau gitu nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini gitu. Ada adjustment. Hmm. Mereka tetap terakomodasi dengan cosplaynya, tetapi apa ya, tugas kita sebagai Muslim sholat di tempat itu tidak terhambat gitu ya. Iya. Akhirnya mereka paham, oh iya ya, kita harus sholat ya gitu. Kalau kita lepas mereka sudah pakai cosplay karepmu gitu, tapi kita tidak mengingatkan apa yang harus kita lakukan nanti pada jam sekian gitu, itu nggak akan ada apa ya, mereka nggak tahu bahwa ini harusnya ini cosplay ini mengganggu mereka gitu ya. Itu nggak tahu. Akhirnya itu bargaining kan, itu tawar menawar. Oke ya seperti itu. Iya, akhirnya Iya. diterima ya Bunda. Diterima, Oke. iya. Iya Bunda. Ini kita lanjut lagi pertanyaan yang berikutnya Bunda. Ini anak Bunda yang Gen Z ada 2 ya. Kira-kira Bunda merasakan atau tidak bahwa kedua anak ini kadang saling membandingkan, kenapa Bunda lebih dominan sama si A daripada saya gitu. Apakah ada seperti itu atau Enggak. enggak? Kebetulan enggak. Mereka tahu bahwa mereka punya porsi masing-masing ya. Dan pada waktu tertentu mereka tahu persis bahwa mana yang diprioritaskan itu. Sehingga tidak sampai terucap, kok Bunda lebih sering enggak. Jadi mereka boleh ya besok Bunda nemeni kakak gitu. Enggak apa-apa, aku besok pergi sendiri ya. Enggak, diantar gitu. Jadi ada prioritas gitu. Mereka sudah berpikir seperti itu Iya, gitu. betul, Jadi tidak saling jealous ya. Iya, oke. Itu. Ya Bunda, tapi ternyata di luar sana itu orang tua itu kadang membanding-bandingkan anaknya Iya. antara si A dan si B. Iya, Mungkin Bunda ada tips untuk orang tua di luar sana Ada. bagaimana caranya agar tidak saling membandingkan antara anak yang satu Iya, sama anak yang betul. Iya, lainnya. Benar. Masing-masing anak kan unik ya, punya kelebihan masing-masing. Itu yang kita coba untuk memahami. Jadi tidak bisa dibandingkan, kakakmu itu prestasinya bagus loh ya. Enggak. Kebetulan anaknya Bunda itu range-nya jauh ya, 8 tahun. Iya. 9 tahun. Nah, kakaknya udah kuliah, si ini adik masih masuk ke SMP. Terus adiknya melihat, oh kakakku dulu punya prestasi ini ya. Terus diem-diem gak ngomong sama kakaknya, ngomong sama saya, Bun boleh gak aku ikut kompetisi ini? Kakak dulu ikut, boleh. Gitu. Ternyata di antara anak-anak Gen Z itu ada mereka saling mengagumi satu sama lain. Tapi mereka gak mau ngomong, aku pengen loh kak kayak kamu, enggak, gengsi masih gitu. Iya. Larinya ke orang Ke orang tua. tua. Nah, sebagai orang tua ya Bunda boleh tuh. Bunda benar, temani ya. Iya, temani. Ya, akhirnya Bunda nemeni gitu ya. Oh, iya. Jadi tidak dibandingkan itu tadi. Iya. Masing-masing anak punya keunikan keunikan, masing-masing. punya kelebihan. Oh, iya. Dan kita support masing-masing kelebihan itu gitu. Oke. Dan setiap aktivitas apa aja mereka dilibatkan. Jadi diajak diskusi, jangan disodori sesuatu yang matang. Contoh, mau liburan nih, Iya. mereka harus dilibatkan. Ini liburan ini kapan kamu bisa? Desember ini. Oh, aku baru bisa tanggal ini. Aku baru bisa tanggal ini. Enaknya tanggal itu kemana kita? Atau kita ngapain selama liburan? Enggak, di rumah aja deh Bun. Soalnya nanti kan gini-gini. Kakaknya juga akhirnya boleh deh kalau gitu di rumah. Kalau gitu aku bikin acara sendiri ya gitu. Mereka selalu dilibatkan dalam setiap
pengambilan keputusan Oke. gitu. Oke, jadi bisa menjadi contoh untuk orang tua di rumah bahwa anak-anak Gen Z sekarang itu mereka sangat dibutuhkan untuk dilibatkan, terus Mm-mm. itu minta pendapat juga. Jadi orang tua Mm-mm. bisa jadi wadah antara anak yang satu dan anak yang lain untuk Iya, harmonis ya iya, hubungannya. iya, Oke, Bunda. Ini saya melihat bahwa anak-anak Bunda itu banyak prestasinya ya. Pasti banyak hal yang sudah Bunda lakukan. Kira-kira hal-hal apa saja sih sehingga Bunda tuh bisa mensupport mereka untuk bisa mencapai suatu prestasi itu, mungkin bisa menjadi contoh juga untuk parents di rumah. iya. Begini, saya selalu mengatakan pada anak-anak bahwa ini masa kalian untuk berprestasi. Apa sih manfaat prestasi itu? Itu untuk membuat portfolio kalian itu lebih bagus gitu ya. Itu untuk apa portfolio? Untuk masa depan kalian. Contoh misalnya, kalau kalian sering ikut kompetisi. Nah, itu menjadi portfolio kalian bisa masuk ke university itu dengan lebih mudah daripada yang lain gitu. Artinya sejak awal memang sudah diajak untuk berpikir membangun portfolio masing-masing itu. Iya. Jadi tidak seperti ini. Entar apa kata nanti, enggak. Sejak awal sudah dibuat didorong untuk menuju ke sana, pembuatan portofolio. Portofolionya. Iya, mungkin belum banyak ya orang tua yang track anak-anak seperti itu, sehingga mereka dengan sendirinya tanpa tekanan, tanpa tanpa pressure gitu, mereka sudah atur sendiri. Kayak anak saya yang paling kecil kan sekarang kelas 10 ya. Bunda nanti tahun depan aku mau ikut ini. Oke. Arrange waktu supaya kamu nggak capek. Itu semua perlu persiapan gitu. Lalu persiapannya itu juga tidak boleh membuat kamu stres, begitu. Nyaman dilakukan. Nah, sebagai orang tua kita supportnya di sana gitu. Sehingga kalau misalnya persiapan itu ada di sekolah, kita harus tahu pulang sekolah lesson yang sebenarnya jam berapa, persiapannya pemerlukan berapa jam, sehingga anak pulang jam berapa, itu kita sudah tahu. Jangan sampai anak pulang telat, dari mana lagi. Jadinya kurang nyaman anaknya. Iya, di satu sisi kan anak-anak pengen membangun portofolionya, tapi di sisi lain orang tua nggak mau tahu itu gitu. Yang penting pulang sekolah harus tepat waktu, di rumah belajar. Di rumah sekarang tuh anak-anak belajar tuh di mana saja, tidak hanya di rumah loh. Iya, betul. Mereka buka gadget itu sebenarnya belajar loh. Iya. Iya, betul, Bunda. Kita percaya aja sama anak-anak bahwa yang dibuka itu sesuatu yang mereka butuhkan itu. Iya, betul. Oke, Bunda. Ini tadi kan saya bertanya tentang anak-anak Bunda. Sekarang boleh ya Bunda kalau saya tanya lagi tips and trick Bunda untuk anak-anak mahasiswa di Universitas Wijaya Putra yang kalau ini rata-rata pasti Gen Z ya Bunda ya. Ya, itu bagaimana caranya mereka itu kalau sekarang itu anak-anak motivasinya tuh rendah Bunda, apalagi mereka sudah dibekali teknologi yang canggih, akhirnya tuh mereka ketika diajak untuk melakukan sesuatu yang banyak tekanan itu lebih banyak menolaknya. Itu mungkin Bunda ada tips-tips untuk mahasiswa yang Gen Z yang saat sekarang itu mungkin lebih termotivasi, sehingga apalagi teman-teman mahasiswa yang sambil bekerja ya, itu motivasinya itu lebih saya mencari uang saja, terus itu kuliah sudah selesai tanpa ada effort lebihnya ketika kuliah. Itu mungkin Bunda ada tips-tipsnya. Gini ya, saya selalu memperlakukan mahasiswa saya seperti anak saya sendiri. Jadi sama, bangun portfolio. Iya. Jadi kebetulan saya pembimbing akademik ya, ada satu angkatan saya pembimbing akademik, saya ajak mereka seperti itu. Ayo bikin portfolio sesuai dengan keinginanmu nanti, sehingga pulang di kuliah di kampus itu mereka tidak hanya sekedar kuliah, tapi mereka melakukan sesuatu gitu. Kalau portofolionya itu membutuhkan effort di dalam kampus, mereka nggak akan pulang, mereka akan membangun itu. Tetapi kita harus membuka diri bahwa
portofolio mereka itu ada hubungannya dengan dunia yang ada di luar, boleh silakan gitu. Itu yang Bunda lakukan ke mahasiswa bimbingan akademik, sehingga setiap semester Bunda nggak cuman tanda tangan KRS, enggak, ngajak ngobrol mereka satu persatu, apakah portofolio ini sudah dibangun sampai di mana gitu. Kalau misalnya belum, ya Bunda harus hambatannya, ngajak ngobrol ya itu. Ya, sehingga bisa memacu motivasi mereka untuk terus belajar, terus mengasah soft skill-nya juga ya Bunda ya. Oke Bunda, ini kita kembali lagi tentang tips dan trik ngobrol asik sama Gen Z. Ini khusus untuk orang tua di rumah. Itu tips dan trik secara garis besarnya itu apa Bunda? Biar orang tua di rumah, oh sepertinya saya selama ini salah nih untuk mendidik anak saya, sehingga anak saya outputnya seperti ini. Iya Bunda. Yang jelas Gen Z, milenial maupun seperti kita, Gen Y, Gen Z itu semua adalah manusia yang punya sisi pribadi. Mereka punya sesuatu yang ada di dalam mereka sebagai seorang individu yang bebas, dan mereka juga makhluk sosial. Nah, kita harus paham menempatkan mereka, walaupun anak tidak bisa didirect, tidak bisa diperintah, tapi kita harus memahami mereka. Memahami terutama untuk anak, setelah dipahami disupport gitu. Sehingga mereka akan tumbuh menjadi orang yang sesuai dengan kita, sesuai dengan harapan kita. Kalau jangan sampai mereka itu trauma ya dengan orang tuanya yang marah-marah terus, ya jangan sampai seperti itu ya. Oke Bunda, sebelum saya closing acara podcast hari ini, saya akan memberi highlight tentang tips and trik ngobrol asik bareng Gen Z untuk parents di rumah maupun teman-teman di luar sana, bahwa tips and triknya yang pertama adalah komunikasi yang baik sama anak, terus memahami apa kebutuhan anak, lalu mensupport apa yang menjadi keinginan anak tersebut. Seperti itu ya Bunda untuk highlight tips and trik ngobrol asik bareng Gen Z. Ini saya akan menambahkan sedikit menurut pakar psikologi Jean Twenge. Menyebutkan karakteristik yang dimiliki para Gen Z saat sekarang ya Bunda. Yang pertama adalah digital native. Jadi dari kecil itu anak-anak Gen Z itu sudah terkoneksi dengan dunia digital. Lalu yang kedua, ambisius dalam mencapai kesuksesan, sebab mereka tahu apa yang mereka mau. Saat ini mereka sudah bebas untuk mengakses kemanapun dan mereka bisa mendapatkan informasi tersebut. Lalu serba instan, jadi cenderung mengesampingkan proses. Jadi kalau misalnya bisa instan, ngapain harus terbelit-belit prosesnya. Lalu berjiwa bebas, mereka harus bebas berpendapat dalam berbagai media. Jadi ketika mereka berada dalam lingkungan otoriter, mereka akan berontak. Sepertinya itu ya Bun Gen Z. Lalu yang kelima ada generasi yang positif. Mereka lebih optimis dan percaya diri untuk Gen Z sendiri. Lalu yang terakhir generasi kritis. Mereka terbiasa dengan informasi yang cepat dan tahu bagaimana memilih informasi. Itu salah satu karakteristik yang disampaikan oleh pakar psikologi. Oke Bunda, untuk pembahasan kita tentang tips dan trik ngobrol asik sama Gen Z cukup sampai di sini. So, semua yang kita bahas hari ini semoga menjadi insight bagi para parents khususnya ataupun siapapun di luar sana yang berelasi dengan Gen Z. Oke, terima kasih Bunda atas sharing yang luar biasa pada hari ini. Oke, so teman-teman stay tune and stay watching di Ngopi Ngobrol Bareng Psikologi next episode. Bye-bye, sampai jumpa.